Bismillah walhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Segala puji bagi Allah yang telah menuntun kita ke jalan ini, yang bila mana tidak mendapat tuntunan dan bimbingan Allah, sudah barang tentu kita tidak akan pernah sampai kepada jalan hidayah ini. Ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kalaulah bukan karena hidayah Allah, tidaklah kecerdasan saudara bermanfaat mampu mengantarkan saudara kepada hidayah ini. Kalaulah tidak karena bimbingan Allah, tidaklah kepintaran saudara mampu mengantarkan saudara kepada pemahaman terhadap agama ini. Untuk itu Allah mengabarkan, "Man yahdihillah." Bila mana aku yang menghendaki mereka mendapatkan hidayahku, sekalipun mungkin mereka tidak pintar, mereka tidak bergelar, mereka tidak cerdas, tapi aku menghendaki mereka mendapatkan hidayahku, maka sekalipun dengan segala keterbatasan mereka, aku tetap bawa mereka ke jalanku. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Inilah mengapa Allah begitu sayang kepada kita, dan Allah tidak menjadikan sayang Allah itu hanya kepada segelintir orang yang pintar, kepada sekelompok orang yang bergelar, kepada sekelompok orang yang mungkin bisa mengenyam pendidikan tinggi. Oh, jebolan pesantren Pak mesti benar. Oh, dia kalau bergelar Pak pasti dapat hidayah. Oh Pak, ini orang karena ilmunya banyak pasti dia lurus. Belum tentu. Allah mengabarkan hidayah itu hak prerogatif. Bahkan Nabi Muhammad pernah memintakan hidayah untuk pamannya. Ibu ingat, Nabi kita Muhammad pernah memintakan hidayah untuk pamannya bernama Abu Maaf jawabnya Abu Thalib bukan Abu Lahab. Abu Thalib ini bila bapak dan ibu membaca sejarah kembali, saking besarnya pembelaannya kepada Nabi Muhammad. Bayangkan bapak, pembelaannya tidak mampu lagi kita bandingkan bagaimana besar pembelaannya kepada Nabi Muhammad. Berapa banyak harta yang dia habiskan untuk membela agama ini tidak mampu digambarkan. Bahkan kafir Quraisy tidak berani mengganggu Muhammad karena hormat kepada Abu. Oh tidak Abu. Nah, karena Abu. Kalau ibu ingat mengapa Nabi bersama Isra Mi'raj, itu karena tidak ada yang membela Nabi. Kenapa? Karena wafatnya Abu. Oh tidak Abu. Mana orang mana dia waktu itu? Aku angin Abu. Saya kontak bahwa Abu lek makan. Insya Allah semangat drama ya kemarin. Nah masih semangat Abu apa kata Rasulullah ketika beliau meninggal dunia? Nabi Muhammad tidak punya pembela sampai Nabi Muhammad kita baca selawat ini. Kenapa? Karena di sini banyak orang Jawanya. Jadi kita biar silat Jawa semangat, kita Melayu ikut Jawa. Kalau Jawa datang ke kampung Melayu, karena banyak Melayu, Jawa ikut Melayu. Nah inilah akhlak yang diajarkan Nabi. Kata Nabi, kalau engkau kecil hormati yang besar, kalau yang besar sayangi yang kecil. Jadi jangan ikut program pemerintah mabok. Kalau orang punya program pemerintah, orang yang tidak puasa suruh menghormati orang yang puasa. Yang tidak puasa, yang puasa suruh menghormati yang tidak puasa. Jadi kalian kenapa kok puasa? Tuh kasihan yang tidak puasa. Ini programnya orang A. Saya pesan
belajar saling menghormati. Insya Allah kita pada salawat ini kita menyemangati, mengingatkan lagi. Insya Allah ke depan tadi saya bilang Pak Hedir, mudah-mudahan nanti setiap bulan kita bertemu macam itu. Bulan depan kita serang tempat Ustaz Birul, bulan depan lagi kita serang tempatnya Pak Win. Nah, bulan berikutnya kita serang Kampung Baru Pak Enal. Berikutnya kita serang lagi kampung mana, ramai-ramai. Tiap sebulan sekali kita bertemu macam ini. Amin Allahumma amin. Ngaji kelak kalau kita tidak maulid, kita bikin acaranya ngaji rutin. BAD kan sudah punya tuh peran 2, Ustaz Birul sudah rutin, Suapran Tapang Bulan DSP sudah rutin tiap bulan. Nah sekarang menggambarkan lahirnya beliau, matahari yang biasanya bersinar, wa ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nura, malam hari itu matahari tidak bersinar, hanya berseri-seri. Tersipu-sipu malu, matahari ketemu Muhammad malu, kalah terang dengan cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bidadari bersolek mempercantik diri karena menyambut indahnya Nabi junjungan alam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya sampai di situ, kata kaki Nabi Muhammad waktu Muhammad lahir, malaikat memuji bidadari berseri menyambut sang Nabi dari Allahu Rabbi. Hancurlah berhala terkunci neraka, sambutlah Esa untuk umat manusia. Hancurlah berhala terkunci neraka, sambutlah Esa untuk umat manusia. Malam itu kata Abdul Muthalib, dalam Ka'bah seperti akan gempa bumi. Ternyata yang terjadi apa? Patung-patung yang disembah hancur luluh lantah menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersorak. Neraka dikunci kenapa? Menghormati datangnya Nabi Muhammad junjungan alam. Untuk apa? Hadiah untuk umat manusia yang membebaskan mereka dari neraka. Amin Allahumma. Selesai ceramah kita sudah. Apa iya Pak Ustaz? Berarti selesai ceramah itu selesai. Jadi kami malah dapat apa? 15 abad yang silam ada satu orang kafir namanya Abu Lahab. Abu